Shalom semua, perkenalkan nama saya Teni Yulita Lanus. Saya dari program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Saya dari kelas B dan saya akan mempresentasikan sejarah profesi guru di Indonesia. Pekerjaan guru ada sejak manusia berpikir dan mengenali ilmu pengetahuan. Dalam sejarah kehidupan manusia, guru selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan selalu mengajarkan tentang kebenaran dan berbagai macam ilmu pengetahuan agar mempermudah manusia menjalankan kehidupannya. Dalam sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang sesuai dengan zamannya. Waktu zaman kerajaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, orang belajar dari biksu atau pendeta Buddha mengajarkan tentang cara membaca serta menulis huruf Sanskerta. Setelah itu, agama Islam masuk ke Indonesia. Orang belajar dari para ulama untuk mengajarkan tentang ilmu pengetahuan seperti bercocok tanam untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, menurut agama Kristen, orang belajar dari misionaris. Ada dua macam guru yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, menurut Perjanjian Lama, Allah merupakan pengajar yang agung. Yang kedua, menurut Perjanjian Baru, Yesus merupakan guru agung dan Rasul Paulus sebagai rasul pengajar dalam jemaat mula-mula. Sejarah lembaga kependidikan. Yang pertama, masa Belanda. Pada awal organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru pembantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi organisasi ini memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Yang kedua, masa kemerdekaan. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang ada sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Setelah itu, perjuangan guru tidak lagi perjuangkan perbaikan nasib mereka, tidak lagi perjuangkan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriakan merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Gum Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Dan perubahan nama ini sangat mengejutkan pemerintah Belanda karena dengan Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh bangsa Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman kependudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan seluruh aktivitas mereka. Akan tetapi, semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 25 November 1945 di Surakarta. Dalam kongres tersebut, pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Indonesia Republik Indonesia atau PGRI didirikan. Dengan semangat kemerdekaan yang bertalu-talu di tengah bau misiu pembodoman,
oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan, yaitu 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru di Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Lintas sejarah PAUD di Indonesia. Lintas sejarah PAUD dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, periode penjajahan Belanda. Pendidikan anak usia dini atau prasekolah telah mengalami perjalanan yang sangat panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Dalam masa Belanda, terdapat Froebel School. Sekolah tersebut dikhususkan bagi kaum ningrat yang bekerja sama dengan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, selain bernuansa kolonial, Froebel School ini sangat penting bagi kaum ibu dengan tujuan agar anak pandai dalam kalistung atau baca, tulis, dan hitung. Selanjutnya, periode Taman Siswa. Pada 3 Juli tahun 1922, berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa oleh putra Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah masuknya Jepang tahun 1942 sebagai penjajah bangsa Indonesia, ada perubahan besar terjadi pada bangsa Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia berada dalam kondisi yang sangat kritis mengenai pendidikan. Tetapi oleh karena kesadaran dari tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara dan Ali Sastromijaja, bahwa pendidikan harus bercorak nasional sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia, bukan dari bangsa Belanda, Amerika, ataupun Jepang. Pada awal kemerdekaan tahun 1950-an, pemerintah lebih fokus terhadap kemerdekaan dan keamanan negara, sehingga pendidikan diterabaikan. Tetapi para tokoh wanita Indonesia bersatu dan selalu berusaha untuk mencoba mengatasi masa kritis tersebut. Pendidikan melalui organisasi wanita seperti Yayasan Beribu di Bandung tahun 1951, organisasi wanita ini memiliki 12 cabang dengan tokoh yang dipercayai untuk memimpin lembaga tersebut, yaitu yang pertama Nyonya Emma Poeradireja almarhumah, yang kedua Nyonya Mary E. Saleh almarhumah, dan yang ketiga Nyonya Emma Soemanegara almarhumah. Kondisi ini yang selanjutnya memunculkan gagasan dari para tokoh Yayasan Beribu untuk membuka program ibu rumah tangga menjadi guru TK. Sehingga sampai sekarang Yayasan Beribu telah melahirkan ribuan guru TK atau PAUD dengan memiliki pengetahuan dan cara mengajar yang sesuai. Selanjutnya, periode lahirnya PAUD tahun 2003 hingga sekarang. Periode ini diawali dengan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 khusus pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD, dengan tujuan lahirnya PAUD untuk menjawab persoalan anak usia dini yang belum mendapat layanan pendidikan. Sejak gerakan PAUD yang dicadangkan Presiden tanggal 23 Juli 2003, yang secara kuantitas jumlah PAUD yang berdiri memang meningkat sangat drastis. Semenjak dicanangkan Presiden, PAUD mengalami perubahan dan peningkatan yang sangat pesat.
dengan pengembangan pelajaran berbasis budaya lokal serta kualitas guru. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Peluncuran program PAUD secara nasional pada pertengahan tahun 2003 dilatar belakangi pada beberapa kenyataan. Yang pertama, masih banyak anak di seluruh Indonesia yang belum mengenyam pendidikan TK atau PAUD. Yang kedua, dapat memberi kesempatan kepada anak-anak, terutama pada daerah-daerah untuk mengenyam pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, salah satu bentuk respon pemerintah terhadap laporan dari beberapa badan Indonesia tentang rendahnya kualitas pendidikan anak di Indonesia. Berdasarkan indikator, daya saing sumber daya manusia di Indonesia rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu melakukan strategis baru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan berkualitas dimulai dari pendidikan anak usia dini. Dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu isu internasional memasuki era milenium ketiga dalam beberapa tahun terakhir. Dunia internasional mendesak seluruh negara untuk memperhatikan hak anak-anaknya. Oleh karena itu, Indonesia melakukan strategi baru melalui pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan kualitas bangsa yang sangat cerdas. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan ada kata yang tidak sesuai. Saya mohon undur diri. Terima kasih.